Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai teman-teman sekalian di mata kuliah pengantar pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik terakhir kita di semester ini, yaitu permasalahan-permasalahan pendidikan. Teman-teman, ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang jenis permasalahan pokok dalam pendidikan, dan yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan tersebut. Kalau dipikir-pikir, kemarin kita sudah membahas tentang sistem pendidikan nasional ya, betapa komprehensifnya sistem pendidikan kita ini dijalankan. Tapi sebagus apapun sebuah sistem pendidikan, tentu tidak akan lepas dari permasalahan, apalagi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat besar, dengan penduduk yang luar biasa besar juga. Ada yang masih ingat ada berapa juta penduduk yang tinggal di Indonesia? Yang semua itu pasti membutuhkan pendidikan. Itu artinya semua penduduk di Indonesia itu adalah objek pendidikan. Bagaimana mengatur puluhan juta penduduk ini, atau bahkan ratusan ya, terakhir tuh 270 juta jiwa. Bagaimana mengatur 270 juta jiwa ini untuk bisa mengenyam pendidikan yang sama baiknya? Tentu itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Dari mata kuliah ini, dari topik ini, kita akan juga bisa kemudian membandingkan gitu ya, apa yang kemudian menyebabkan di Indonesia pendidikannya seperti ini dan di negara lain berbeda, apalagi di negara-negara maju gitu ya. Kita akan coba comparekan gitu ya. Oke, kita mulai dari permasalahan yang pertama. Teman-teman, pada dasarnya Indonesia kita yang luas ini dengan sistem pendidikan yang kompleks, di sistem pendidikan nasional kita sudah tahu ya, kita sudah mengkaji bahwa Indonesia punya sistem pendidikan dengan 3 jalur ya, jalur formal, informal, dan non-formal. Kemudian ada jenjang pendidikan yang cukup banyak, mulai dari SD sebenarnya, tapi pada kenyataannya dari TK gitu ya, dari TK bahkan sekarang dari PAUD gitu, dari playgroup sampai ke perguruan tinggi. Kemudian ada bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana sistem penjaminan mutunya, itu semuanya sudah diatur. Tapi tentu tidak semuanya akan berjalan mulus. Maksud dari sistem pendidikan tentu ingin mencetak generasi muda Indonesia yang manusia seutuhnya gitu ya, yang kemudian bisa diharapkan nanti membawa Indonesia menuju kejayaannya, memimpikan Indonesia menjadi Indonesia emas, di mana generasi mudanya membawa Indonesia menjadi salah satu negara maju yang ada di dunia. Tapi ternyata itu perjuangan yang tidak mudah ya, sebagaimana selalu dikatakan oleh para pendahulu kita, para sesepuh kita, bahwa yang namanya cita-cita itu harus dibayar dengan perjuangan yang mahal gitu ya. Demikian juga dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Setidaknya ada empat tantangan yang perlu kita hadapi dalam menciptakan pendidikan yang maju di Indonesia. Tantangan ini ibaratnya tantangan yang sampai sekarang nih belum ada jawabannya ya, dalam arti ini adalah pertanyaan yang terus-menerus harus dijawab. Jawabannya membuka kesempatan kepada seluruh generasi muda untuk kemudian mengambil peran gitu ya. Sudah coba dijawab selama ini sepanjang 70 tahun lebih kita merdeka, sudah berusaha dijawab oleh berbagai anak bangsa, tapi tentu karena luasnya wilayah Indonesia, maka itu tidak hanya bisa dijawab oleh 1-2 orang. Perlu kerjasama banyak sekali orang untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Oke, kembali ke permasalahan pokok. Ada 4 permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama adalah perluasan pemerataan pendidikan, gitu ya. Memastikan setiap anak bangsa memperoleh pendidikan. Itu menjadi masalah yang sangat-sangat besar. Tidak hanya tentang
anak bangsanya dalam memperoleh pendidikan, termasuk juga gurunya gitu ya. Bagaimana pemerataan guru, bagaimana perluasan pemerataan guru yang ada di Indonesia. Kita sering mendengar tentu ya, banyaknya anak di Indonesia membuat kebutuhan akan guru itu sangat besar, tapi tidak diimbangi dengan jumlah guru gitu. Padahal kita tahu yang namanya guru itu butuh panggilan jiwa ya, butuh panggilan jiwa, sehingga kemudian kompetensi menjadi guru ini harus terus diupayakan untuk bisa dimiliki oleh sebanyak mungkin manusia terpelajar di Indonesia, kaum cerdik pandai di Indonesia, sehingga kemudian menjawab kebutuhan akan guru ini. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah mengenai mutu pendidikan. Yang dimaksud dengan mutu pendidikan di sini adalah bagaimana bahwa banyak sekali hasil-hasil pendidikan yang tidak mencapai seperti yang diharapkan. Kalau kemudian misalnya nih kita berharap lulusan kita atau setelah kita belajar pengantar pendidikan ini misalnya ya, setelah kita belajar pengantar pendidikan ini diharapkan kita bisa memahami gambaran dari pendidikan itu seperti apa sih gitu ya, bisa menganalisa dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan itu bagaimana, kemudian mengetahui alasan kenapa manusia perlu dididik. Masih banyak pendidikan kita yang tidak bisa mencapai itu gitu. Banyak peserta didik yang ketika sudah diajarin tapi tetap tidak bisa menguasai apa yang diajarkan. Nah, ini berkaitan dengan masalah mutu pendidikan. Pada dasarnya ada dua cara untuk bisa mengetahui bagaimana mutu pendidikan itu atau mutu pembelajaran ya di suatu lembaga pendidikan. Yang pertama dilakukan dengan sertifikasi gitu ya, sertifikasi pembelajaran, di mana setiap peserta didik akan diuji apakah sudah mencapai hasil yang diharapkan atau belum. Atau metode yang kedua dengan unjuk kerja gitu. Apakah peserta didik mampu melaksanakan apa yang sudah diajarkan. Nah, untuk kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia selama ini, oleh negara kita selama ini dalam menjawab masalah mengenai mutu pendidikan ini adalah yang pertama dengan memperbaiki input. Ini adalah cara yang paling konvensional, yang mana diharapkan kalau inputnya bagus, keluarnya bagus gitu ya. Kalau Anda pernah mengajar di daerah lingkungan yang terpencil gitu ya, yang mana secara input, kualitas input kita bisa katakan biasa gitu ya, tentu akan berbeda dengan input yang bagus gitu ya, yang cerdas. Misalnya seperti Anda gitu ya, Anda hadir di sini merupakan input yang luar biasa gitu, dengan kecerdasan yang sudah teruji gitu. Yang tentu diharapkan dengan adanya ketika melakukan proses pembelajaran hasilnya akan baik gitu. Tapi solusi atau strategi ini tidak banyak disetujui oleh pakar-pakar pendidikan kita. Semakin ke sini, strategi ini dianggap kurang efektif karena sama dengan membuat hak belajar dari setiap siswa berkurang gitu ya. Karena itu artinya yang bisa sekolah adalah hanya yang pinter saja. Padahal esensi dari pendidikan justru memproses anak dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kemampuan untuk kemudian bisa bertambah kecerdasannya, bertambah kemampuannya. Strategi yang kedua yang bisa dilakukan, yang biasa dilakukan oleh negara kita adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pendidiknya, dengan diberikan beasiswa untuk meningkatkan kemampuan para tenaga pendidik, kemudian diberikan sertifikasi, tunjangan kinerja dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Terakhir adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Karena salah satu peran atau faktor penting yang membuat mutu pendidikan semakin baik adalah dengan kelengkapan sarana dan prasarana.
bagaimana mungkin kita akan bisa mengetahui lebih banyak tentang misalnya struktur tumbuhan ketika kita tidak dibekali dengan mikroskop untuk mengetahui itu, gitu ya. Salah satu contoh mudahnya. Itu tadi tentang permasalahan mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah yang ketiga adalah masalah mengenai efektivitas dan efisiensi pendidikan, ya. Efektivitas berkaitan dengan bagaimana sebuah pendidikan ini betul-betul mencapai apa yang diharapkan. Lulusan-lulusannya dapat kemudian menguasai apa-apa yang sudah dihasilkan oleh masyarakat, dapat menguasai apa-apa yang sudah diajarkan oleh lembaga pendidikannya, gitu ya, sehingga kemudian mereka bisa menerapkan itu dalam kehidupan di masyarakat. Efisien berkaitan dengan seberapa banyak energi atau modal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, gitu. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa ada pertanyaan, gitu ya, haruskah kita 12 tahun sekolah gitu? Mungkin nggak sih kalau kita sekolah itu dipendekin masanya, nggak harus 12 tahun, tapi dengan kualitas yang setara dengan 12 tahun sekolah gitu. Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Bagaimana dengan waktu yang singkat, modal yang sedikit, kita bisa meraih kemajuan yang sebesar-besarnya, gitu ya. Kemajuan yang sangat signifikan. Ini masih sejauh ini masih menjadi pertanyaan, ya, masih menjadi kajian yang itu menjadi peluang bagi kita semua untuk menjawab mungkin tidaknya pendidikan kita menjadi efektif dan efisien. Sejauh ini yang sudah diupayakan oleh bangsa kita adalah dengan pengaturan atau regulasi terkait pengangkatan, penempatan, kemudian pengembangan tenaga, kemudian penggunaan sarana dan prasarana, sehingga pendidikan kita menjadi efektif dan efisien, gitu. Tidak banyak memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Misalnya dari sisi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan beban kepada guru yang seoptimal mungkin, gitu ya, atau penggunaan sarana dan prasarana yang sifatnya bisa long lasting, yang tahan lama, yang kemudian atau multifungsi, gitu ya. Itu salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya terkait proses pendidikan, efektivitas dan efisiensi ini masih dalam kajian, ya. Sudah banyak yang mencoba, tapi tentu belum bisa divalidasi karena terbentur oleh sistem pendidikan yang sudah kita sepakati bersama, bahwa SD harus 6 tahun, SMP harus 3 tahun, walaupun kemudian kreativitas dalam menyelenggarakan atau membangun proses pendidikan yang efektif dan efisien ini banyak kemudian dilakukan dalam jalur pendidikan non formal, gitu ya, seperti misalnya homeschooling, lembaga kursus, LBB dan sebagainya. Permasalahan yang keempat adalah mengenai relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan ini berkaitan dengan sejauh mana hasil atau lulusan lembaga pendidikan mampu menjawab tantangan dari masyarakat, mampu memenuhi atau mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, gitu. Ini juga masih menjadi tantangan karena banyak sekali kritikan, gitu ya, yang mengatakan bahwa lembaga sekolah itu cenderung konvensional, yang paling kolot, gitu ya. Kalau di dunia luar itu sudah ada yang namanya kebebasan berpendapat, di sekolah masih dengan ininya, gitu ya, masih dengan aturan-aturan yang begitu ketat, gitu. Kalau banyak di sekolah, banyak
di dunia lain orang sudah harus mengatur dirinya sendiri, sekolah masih sibuk dengan mengatur siswa-siswanya gitu. Latihan mengatur diri sendirinya baru kita terima ketika di bangku kuliah ya rata-rata. Apalagi ketika Anda sudah skripsi, itu kita betul-betul dilatih untuk mengatur proses pendidikan kita sendiri gitu. Dan ini kemudian menjadi pertanyaan gitu, relevan nggak sih semua itu dengan kebutuhan yang ada di masyarakat? Apa yang kemudian dilakukan oleh bangsa kita untuk menjawab masalah relevansi ini? Tentu sudah banyak ya, mulai dari pembaharuan kurikulum. Kalau Anda tahu, kita mengalami beberapa kali pergantian kurikulum, yang mana pergantian kurikulum ini tujuannya memang adalah untuk menjawab tantangan zaman. Bagaimana agar lulusan-lulusan kita ini dibutuhkan oleh masyarakat atau bisa menjawab kebutuhan masyarakat gitu. Sehingga renovasi atau perbaikan kurikulum ini sangat dibutuhkan gitu ya. Strategi yang kedua untuk menjawab masalah relevansi ini dengan memperbanyak kolaborasi dengan masyarakat. Di mana di masyarakat ada komunitas-komunitas profesional, kaum ahli, negarawan, kemudian para anggota masyarakat yang lain gitu ya, entrepreneur gitu, yang kemudian memberikan masukan kepada lembaga pendidikan terkait apa yang harus diberikan atau layanan apa yang harus dilatihkan kepada peserta didiknya untuk bisa kemudian nanti ketika mereka lulus mereka bisa menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat dan menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Oke, itu tadi permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Topik yang kedua adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya masalah-masalah pendidikan ini. Yang pasti, yang pertama adalah besarnya negara kita ya. Luasnya negara kita tentu akan sangat menentukan pemerataan pendidikan yang ada. Ini menjawab juga kenapa di Finlandia itu bisa sedemikian maju pendidikannya, termasuk juga di Singapura, karena mereka adalah negara kecil gitu ya, negara yang kalaupun luas penduduknya tidak banyak, sehingga kemudian tidak bisa disamakan dengan Indonesia. Faktor yang berikutnya adalah mengenai kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dan seni sangat mempengaruhi kebutuhan dan produksi atau lulusan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Sehingga tentu akan mempengaruhi juga layanan-layanan yang harus diberikan oleh lembaga pendidikan. Tapi sayangnya perkembangan dari iptek dan seni ini sangatlah pesat, sehingga kemudian seringkali yang terjadi adalah lembaga pendidikan tertatih-tatih untuk mengejar gitu ya. Ketika perkembangan teknologi sudah jauh di depan, atau misalnya nih kita sekarang di lembaga pendidikan masih menggunakan kurikulum di beberapa tahun yang lalu, di mana ketika kita lulus nanti mungkin saja itu sudah tidak terpakai gitu ya. Jadi salah satu faktor yang membuat masalah-masalah ini muncul adalah kemajuan teknologi dan seni yang sangat pesat dan cepat. Faktor berikutnya adalah laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang demikian besar, apalagi di Indonesia, sangat bangga ketika kemudian bisa ini ya menjadi sebuah keluarga besar gitu ya. Tentu ini akan meningkatkan jumlah peserta didik gitu ya, target atau objek dari pendidikan, yang ini akan berimbas pada kemampuan atau masalah pemerataan yang tadi sudah kita bahas. Dan yang terakhir berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Banyaknya aspirasi masyarakat memberikan masukan yang kaya gitu ya tentang apa saja yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan. Dan tentu ini membutuhkan regulasi dari pemerintah untuk menentukan apa saja yang harus dikedepankan atau yang dibutuhkan untuk Indonesia masa depan. Baik teman-teman, demikian kajian kita tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Harapannya kehadiran kita di sini di dunia pendidikan itu dapat memberikan
kontribusi gitu ya dalam menjawab permasalahan-permasalahan ini. Tentu tidak hanya masalah ini ya, akan ada banyak lagi masalah yang akan muncul di masa kita nanti. Salah satunya yang sangat geres kita rasakan sekarang adalah bagaimana proses pendidikan bisa sangat berubah gitu ya. Hari ini yang mana biasanya proses pendidikan dilakukan di lembaga pendidikan, kini harus dilakukan secara dinamis, fleksibel di rumah kita masing-masing gitu. Nah, bagaimana kemudian agar pendidikan yang model seperti ini nih bisa efektif, efisien gitu ya, kemudian relevan juga dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, itu menjadi tantangan kita bersama. Dan ini bisa kita bicarakan lebih lanjut di sesi tanya jawab di yang bisa Anda sampaikan di kolom komentar maupun di PJMK kalian masing-masing. Demikian perkuliahan kita, semoga bermanfaat dan bisa difahami. Saya tunggu masukan, feedback dari Anda, diskusi dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.